Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, YouTube Info Islam. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang pacaran yang sangat dilarang dalam Islam dan dalilnya. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kami makin semangat membuat karya selanjutnya. Simak video ini sampai habis agar tidak terjadi salah paham. Hubungan antara laki dan wanita yang sering disebut pacaran merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Sebenarnya tidak ada kata pacaran dalam Islam. Larangan berpacaran dalam Islam dikeluarkan karena pacaran hanya mendatangkan kemudaratan. Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah beberapa penyebab pacaran dilarang dalam Islam. Yang pertama, termasuk zina. Pacaran adalah perkara yang termasuk ke dalam dosa yang tak terampuni, yakni zina. Sedangkan zina dalam Islam dilarang. Rasulullah SAW bersabda, tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memaksa, kaki zinanya melangkah, dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau digagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menciptakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muslimin, takutlah kamu sekalian pada zina, sebab di dalamnya ada 6 perkara yang pasti ditapi, 3 perkara di dunia dan 3 perkara di akhirat. Adapun 3 perkara di dunia adalah hilangnya kewibawaan wajah, pendeknya umur, dan kekalnya kekafiran. Sedangkan 3 perkara di akhirat adalah murka Allah yang maha barokah dan maha luhur, jeleknya hisapan, dan siksa akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, membangkitkan nafsu. Mereka yang melakukan pacaran pasti akan memancing nafsu masing-masing. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang lawan jenis yang membangkitkan syahwat tanpa disengaja. Lalu beliau memerintahkan aku menundukkan pandanganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, rugi waktu. Pacaran hanya kegiatan yang juga merugikan waktu karena semua waktu terbuang sia-sia untuk pekerjaan yang sia-sia. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, jangankah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, boros. Pacaran hanya membuat kantong bolong, membuang uang dengan percuma untuk kemaksiatan hanya akan merugikan pelakunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27. Yang keenam, merusak hubungan sosial. Pacaran akan menyebabkan hubungan sosial atau pergaulan dalam Islam dengan teman yang lain menjadi renggang. Bahkan hubungan dengan keluarga, nafsu yang membuat kedua insan selalu ingin bersama, menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau teman. Namun, seringkali seseorang melakukan pacaran karena teman,
Untuk itulah kita harus mengetahui cara memilih teman yang baik dalam Islam agar tidak terjerumus dalam pacaran. Yang ketujuh, dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Selain zina mata, tangan, dan pikiran, pacaran yang terlalu ekstrim juga dapat menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Hukum hamil di luar nikah adalah dilarang. Itulah sebabnya Islam melarang pacaran agar tidak terjadi hal ini. Demikian beberapa penyebab pacaran dilarang dalam Islam dan dalilnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.